Chapter 1466 Tirai di sisi lain. Pedang abadi itu sederhana dan tanpa hiasan, seluruh tubuhnya berwarna merah tua seolah-olah telah berlumuran darah, meninggalkan bekas belang-belang. Pedang itu melayang di samping Ye Fan dan yang lainnya. Benda ini sulit untuk disingkirkan. Itu tidak seperti senjata kaisar lainnya yang tidak memiliki fluktuasi setelah tenang. Niat membunuh pedang ini melonjak ke langit. Ini bukan fluktuasi kekuatan ilahi, tapi sejenis aura. Sudah seperti ini sejak lahir. Menurut catatan tersembunyi, ketika pedang pembunuh ditempa, pedang itu terus-menerus meretas 9 langit, kesengsaraan pembunuhan yang dilakukannya terlalu besar. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa adegan pembantaian abadi yang terukir di pedang itu nyata. Pada hari pedang pembunuh itu ditempa, pedang itu bergabung dengan diagram formasi dan langsung meretas domain abadi di bawah kendali makhluk surgawi harta karun Numinous. Tentu saja, kebenarannya sudah lama tidak bisa diverifikasi. Mungkin itu semua dibuat-buat. Pada saat ini, Ye Fan ingin memegang pedang pembunuh di tangannya, tetapi dia merasa itu terlalu sulit. Niat membunuh pedang abadi ini melonjak hingga ratusan ribu li. Biasanya seperti ini. Hanya dengan beradaptasi secara perlahan seseorang bisa memegang pedang ini, atau mereka akan terluka karenanya. Ini adalah pendapat semua orang dengan suara bulat. Biar saya coba, kata Ji Ziyue. Dia adalah tubuh roh asal dan bisa menyatu dengan sumber segala sesuatu, mengeluarkan semua kekuatan sumber untuk digunakan sendiri. Niat membunuh juga termasuk dalam daftar ini. Segera setelah itu, wajahnya menjadi pucat, tapi dia benar-benar memegang pedang di tangannya. Meskipun sedikit gemetar, dia benar-benar melakukannya. Ini adalah awal yang baik. Pang Bo mengangguk. Cepat lepaskan. Jika pedang ini terbangun dengan sendirinya, tubuh dan jiwa penggunanya kemungkinan besar akan hancur. Kata Ji Haoiwei. Dia mengkhawatirkan adik perempuannya, takut sesuatu akan terjadi padanya. Lampu wajah hantu berbentuk manusia melayang di udara, berkedip-kedip dengan cahaya hijau. Suara-suara berdering, membuat tempat ini tampak sangat aneh. Namun, tidak peduli apapun yang terjadi, itu tidak bisa menarik dua pedang abadi lainnya. Mereka semua dicegat. Mundur, tinggalkan tempat ini. Jika tidak, pedang ini memiliki kekuatan membunuh yang terlalu besar dan mereka akan mencari kita. Semua orang melintasi kehampaan dan tiba di langit gelap lain untuk mendiskusikan bagaimana menangani pedang ini. Pangeran Suci mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya, memberikannya kepada kelompok Ye Fan karena dia memiliki senjata kaisar yang sempurna. Jelas bahwa tidak ada yang bisa memegang pedang ini di tangan mereka sekarang, jadi mereka memutuskan untuk memasukkannya ke dalam kuali tembaga hijau. Ketika mereka kembali ke bagian langit ini, senjata kaisar bertabrakan. Tempat ini mendidih dengan pembunuhan. Lonceng 10.000 naga, panci dewa peleburan, dan jubah abadi evolusi Dao berbenturan. Semua orang suci memperebutkan dua pedang abadi yang tersisa. Gunung dewa yang paling kuno telah berubah menjadi debu. Statusnya di alam ilahi mirip dengan Gunung Meru dari Sekte Buddha. Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua kekuatan keyakinan telah habis. Dalam pertempuran ini, hampir semua orang di domain ilahi telah mati. Pada akhirnya, hanya orang kedua di dunia Yan Chongtian yang selamat dan menghilang ke dalam padang bintang yang luas. Sisanya semuanya telah binasa. Bas. Senjata kaisar meledakkan kosmos, bahkan lebih lagi menelan diagram formasi pembunuhan di bagian paling atas, membuatnya bergetar hebat, melepaskan gelombang fluktuasi yang kuat. Dua pedang pembunuh yang tersisa melepaskan suara zeng-zeng, melesat ke langit, menyatu dengan diagram formasi, mengoyak alam semesta, dan dengan demikian menghilang. Semua orang suci mengeluarkan teriakan kebencian yang panjang. Pada akhirnya, inilah hasilnya. Tidak ada yang tertinggal. Mereka penuh dengan keengganan, semua wajah mereka pucat pasi, dan hati mereka tertahan. Sage Agung, yang mengenakan jubah abadi evolusi Dao, adalah orang pertama yang merobek kekosongan dan menghilang dari tempat ini. Setelah itu, yang tersisa meraung dengan marah dan juga bubar di hari-hari berikutnya. Pantai para dewa yang lain telah benar-benar lenyap. Tempat ini adalah sebuah kehampaan, dan hanya ada luka dan darah, mengubur makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa luas jagat raya ini? Yang disebut 10.000 surga dan 10.000 domain sebagian besar adalah tanah murni buatan manusia atau domain surga, berukuran sedang, yang merupakan dunia kecil. Hanya ada sedikit bintang purba yang benar-benar memiliki kehidupan, terutama yang terbentuk secara alami. Semuanya adalah tanah purba yang luar biasa, tetapi sekarang, mereka telah dihancurkan begitu saja.
Hal itu membuat orang menghela nafas dalam penyesalan. Sebuah peti mati kuno yang sangat besar tergeletak di alam semesta yang sangat dingin, mengubur kehampaan. Untaian aura yang menakutkan memanjang, dan ada gelombang dao yang menakutkan menyebar. Dari awal sampai akhir, tidak ada yang bisa membuka lapisan ke-9 peti mati. Domain ilahi telah dihancurkan. Itu telah lama mengoyak kosmos dan melesat ke kejauhan. Mayat kaisar tidak pernah muncul. Ia tidak melihat Ji Ziyue dan kakaknya. Itu memulai perjalanan baru, tanpa akhir yang terlihat. Itu tidak pernah berhenti, tenggelam ke kedalaman kosmos yang gelap. Hanya ketika semua orang tidak dapat menahan 5 esensi elemen dan semua harta mereka penuh, mereka pergi dan melanjutkan perjalanan. Dari lautan kepahitan ke pantai seberang, mengapa saya merasa seperti bergerak maju dalam tubuh makhluk surgawi kuno, dari bawah ke atas, maju selangkah demi selangkah. Pang Bo berkata, siapa yang memiliki tubuh sebesar itu? Selain itu, ada domain bintang yang tak berujung di antaranya. Salah satu dari 10 orang suci menggelengkan kepalanya. Tubuh manusia asli secara alami tidak sebesar itu. Aku mengatakan bahwa setelah makhluk surgawi kuno meninggal dunia, ada peristiwa khusus yang tak terduga. Dia menyatu dengan alam semesta, dan beberapa bagian tampak sangat besar, sementara beberapa bagian lainnya dianggap normal, kata Pang Bo. Kita dapat terus maju ke arah ini. Jika kecurigaan kita benar, kita mungkin bisa melihat kepala yang sangat besar. Mata Longma bersinar. Ayo kita lihat. Pangeran Suci memegang tongkat besi abadi dan berkata, dia sangat menyukai tantangan. Pada akhirnya, mereka mengaktifkan platform cahaya ilahi, dan kemudian melanjutkan ke arah yang sama. Setelah melewati entah berapa banyak domain bintang, mereka benar-benar tiba di sebuah negeri kuno. Ada aura kehidupan di depan. Setelah menghabiskan waktu yang lama, terus bergerak melintasi alam semesta, mereka secara tak terduga menemukan sesuatu. Mereka menduga bahwa mereka tiba di sebuah wilayah kuno dengan bintang-bintang kehidupan. Ini di luar dugaan mereka. Ini agak familiar. Sepertinya saya pernah ke sini sebelumnya. Ye Fan menatap kosong. Setelah memasuki domain bintang ini, ada perasaan deja-vu. Secara bertahap menjadi semakin jelas. Bintang-bintang terbang mundur satu demi satu. Aura yang familiar semakin dekat dan dekat. Ye Fan akhirnya tahu di mana tempat ini. Dia benar-benar datang ke sini sebelumnya. Ketika mereka masih cukup jauh, sebuah kepala manusia yang sangat besar berada di depan mereka. Lebih tepatnya, itu adalah sebuah bintang, sangat besar. Bintang itu berubah menjadi bintang purba, bergerak di sana. Kita pernah ke sini sebelumnya. Longma dan yang lainnya terkejut. Mereka menunjukkan ekspresi yang aneh. Mereka tidak pernah menyangka akan berada di sini. Tempat macam apa ini? Ji Ziyue bertanya. Bintang kuno prajurit surgawi. Ye Fan menjelaskan. Wang Ziwen ada di sini. Pang Bo terkejut. Dia pernah mendengar dia menyebutkan ini sebelumnya. Saat ini, dia merasa sangat bersemangat. Dia benar-benar bisa bertemu dengan seorang teman lama. Meskipun itu benar-benar sebuah kepala, itu tidak mungkin dipenggal oleh seseorang. Itu karena itu adalah harta karun spiritual makhluk surgawi. Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ini terlalu menakutkan. Legenda, catatan, benar dan salah. Hanya dengan menjelajahi tempat ini orang bisa mengerti. Ye Fan sangat gelisah. Dia memikirkan banyak hal. Inti dari bintang kuno ini, yang juga merupakan platform abadi dari kepala makhluk tertinggi, masih memiliki nyala api abadi yang belum padam. Itu adalah cahaya dao roh primordial. Mungkinkah makhluk surgawi harta karun spiritual masih hidup? Itu tidak mungkin. Makhluk surgawi kuno itu terlalu misterius. Bahkan mayat besar yang ditinggalkan membuat orang merasa bingung. Itu benar-benar tak terduga. Ayo kita temui teman lama dan minum sepuasnya dengan Wang Ziwen. Pang Bo tertawa keras. Pangeran Suci membawa tongkat logam dan terus berputar mengelilingi bintang kuno itu. Dia sangat tertarik dengan kepala besar yang telah berubah menjadi bintang. Dia ingin membelahnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dibandingkan dengan lautan reinkarnasi, kepala sebesar ini tidak seberapa. Ji Haoiwei berkata, sangat tenang. Sejak kami datang, kekuatan kami telah meningkat pesat. Selain itu, kita memiliki senjata kaisar di tangan kita saat ini. Kita bisa pergi ke bawah tanah dan sampai ke dasar tempat ini. Ye Fan tidak bisa melupakan telur gagak emas misterius itu. Dia tidak akan melupakan burung gagak api yang kuat itu. Telur itu berada di sana selama 2000 tahun dan hampir tidak pernah muncul ke permukaan. Ia tetap berada di inti, melindungi telur dewa emas. Orang harus tahu bahwa wilayah kuno ini memiliki total 3 sage agung.
Gagak api itu adalah salah satunya. Telur dewa emas yang dilindunginya jelas bukan masalah kecil. Baiklah, ayo pergi dan selesaikan masalah ini. Setelah Pangeran Suci mendengar ini, dia segera menjadi bersemangat. Pertama, mereka turun ke bintang kuno ini dan langsung menemukan kediaman Wang Ziwen. Setelah bertahun-tahun, keadaannya cukup baik. Ayah mertuanya telah menjadi sage agung, dan kemajuan kultivasinya sendiri juga sangat cepat. Pang Bo. Meskipun Wang Ziwen sangat terkejut melihat Ye Fan, dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, mereka pernah bertemu sebelumnya. Dia tidak menyangka akan melihat Pang Bo di sini lagi. Itu benar-benar sudah lebih dari 100 tahun. Paman. Wang Chen dan Wang Xi, sepasang saudara kandung ini, bersulang di perjamuan itu, menyebabkan Pang Bo tertegun sejenak. Kemudian, dia menghela nafas dengan penuh penyesalan dan segera mempersembahkan dua hadiah besar. Sage Agung Gagak Api ini benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, benar-benar membawa gumpalan terakhir dari cairan api fondasi abadi dan menghilang bersama dengan telur misterius itu. Inilah yang dikatakan oleh ayah mertua Wang Ziwen kepadanya. Ye Fan dan yang lainnya terkejut. Telur emas misterius itu menghilang. Kemana telur itu dibawa? Jelas bahwa Sage Agung sangat berhati-hati. Dia merasakan sesuatu dan langsung meninggalkan domain bintang ini. Mereka membawa senjata kaisar jauh ke dalam tanah. Ketika mereka tiba di sini, mereka menemukan bahwa tempat ini dingin dan tidak ceria. Cairan api abadi dan benda-benda lain semuanya hilang. Apakah Anda yakin itu adalah telur gagak emas dan bukan nirwana roh primordial dari harta karun spiritual makhluk surgawi? Pang Bo bertanya. Ini, makhluk surgawi kuno tidak bisa hidup selama itu. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Apakah makhluk surgawi harta karun spiritual berasal dari ras manusia? Jangan bilang itu berasal dari ras gagak emas. Pertanyaan Pangeran Suci bahkan lebih aneh lagi, membuat semua orang sedikit terdiam. Pada akhirnya, mereka berlama-lama di domain bintang ini selama berhari-hari. Alasan utamanya adalah agar Ye Fan menjalani kesengsaraannya, mengkonsolidasikan buah daunnya, dan memahami tinju kaisar surgawi. Tanpa ragu, Ye Fan telah langsung naik ke puncak lapisan surgawi ke-9 dari alam Raja Suci. Kekuatannya telah lama mencapai level itu. Dia tidak dikenali oleh dunia dan hanya mengalami kesengsaraan hari ini. Menunda terus-menerus bukanlah solusi. Setelah melewati kesengsaraan, buah daunnya akan menjadi lebih solid. Pada akhirnya, Ye Fan dan yang lainnya pergi. Wang Ziwen juga ingin mengikuti. Dia ingin melawan jalur kuno umat manusia dan kembali ke bumi untuk melihatnya. Sekarang dia memiliki koordinat di tangan. Ayah, kami akan pergi bersamamu. Kedua anaknya ingin mengikuti. Langit berbintang sangat berbahaya. Tunggu sampai kalian sedikit lebih kuat, kata Wang Ziwen. Dia telah tersiksa selama bertahun-tahun. Dia selalu ingin kembali ke kampung halamannya dan selalu terbangun dengan air mata dalam mimpinya. Tunggu sebentar lagi. Langit berbintang akan menjadi kacau. Tidak cocok bagimu untuk melanjutkan perjalanan, kata Sang Maha Bijak. Ayah mertua Wang Ziwen meminta dia dan anak-anaknya untuk tetap tinggal, memperingatkan mereka bahwa ini bukan waktunya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ye Fan dan Pang Bo diam-diam melambaikan tangan. Mereka juga ingin kembali, tapi sekarang mereka masih harus terus maju. Monyet itu ingin menenangkan diri dan bertarung dalam pertempuran yang paling kejam. Sekarang, itu sudah cukup bagi Ye Fan dan yang lainnya di jalur kuno umat manusia. Dia ingin melintasi wilayah dan memasuki negeri bintang kuno yang legendaris. Setelah jangka waktu tertentu, setelah saya mengalahkan semua musuh dan mencapai ujung jalan, saya akan kembali ke biduk untuk melihatnya. Bagaimana denganmu? Tanya Pangeran Suci sebelum dia pergi. Aku akan kembali juga. Ye Fan berjanji padanya bahwa dia akan kembali ke domain bintang kuno biduk di masa depan untuk menyaksikan jalan menuju keabadian. Setelah perpisahan ini, saya tidak tahu berapa tahun lagi sebelum kita bertemu lagi. Pangeran Suci, berhati-hatilah. Ji Ziyue melambaikan tangannya dan semua orang menyuruhnya pergi. Sekarang, kemana kita akan pergi? Pang Bo bertanya. Kita akan pergi ke pengadilan terakhir umat manusia untuk melihat apa yang terjadi. Ye Fan menjawab. Sekarang, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Dia telah membunuh semua ahli muda yang berani bersaing dengannya. Pangeran Ular Emas, Sang Gu, binatang pemakan surga, mayat bumi, dan yang lainnya telah jatuh. Ini telah lama mengguncang jalan kuno umat manusia. Baiklah, mari kita lihat seperti apa ujian terakhir umat manusia. Kita akan naik ke puncak. Semua orang dipenuhi dengan sentimen yang tinggi saat mereka berangkat.
Chapter 1467-81 tingkat. Alam semesta benar-benar luas. Jika bukan karena altar 5 warna, panggung cahaya ilahi, dan alat-alat lainnya, bahkan orang-orang suci pun kemungkinan besar akan tersesat dan tidak akan dapat menemukan jalan kembali. Langit yang dingin membuat para kultivator merasa tidak berarti. Bahkan jika mereka berkultivasi sampai ke puncak, mereka masih tidak akan dapat menemukan ujung langit berbintang ini. Mereka tidak tahu asal mula dunia ini. Alam semesta yang luas tak terbatas. Mungkin hanya seorang kaisar agung yang dapat melakukan perjalanan sampai ke ujung dan menemukan rahasia yang paling sederhana dan sederhana. Di alam semesta yang gelap, orang tidak tahu berapa lama atau berapa lama waktu telah berlalu. Yevan dan yang lainnya tidak tahu sudah berapa bulan mereka melakukan perjalanan. Jika ini terus berlanjut, sepertinya mereka tidak akan pernah melihat tanda-tanda kehidupan. Saat mereka bertarung di jalan kuno, para pahlawan berdiri berdampingan. Banyak pahlawan daerah kuno yang menyerang. Sekarang, setelah mereka meninggalkan tempat-tempat tertentu, akan sulit untuk melihat kehidupan bahkan jika mereka berjalan selama ribuan kehidupan. Di alam semesta yang luas dan tak terbatas, paling-paling hanya ada kesepian. Ini bukanlah perasaan yang baik. Tidak apa-apa untuk 1 atau 2 tahun, tetapi jika seperti ini sepanjang hidup mereka, itu akan membuat mereka menjadi gila. Manusia terlalu tidak penting. Dalam sekejap mata di alam semesta, mungkin ada beberapa reinkarnasi di dunia manusia. Ji Ziyue menghela nafas pelan. Itu tergantung pada siapa kita dibandingkan. Dalam kehidupan serangga musim panas, kita mungkin abadi, kata Yevan. Setelah berkultivasi begitu lama, keabadian itu mustahil. Banyak orang jenius dan makhluk tertinggi dikuburkan di tanah kuning. Kaisar Zun, Kaisar Langit Abadi, Kaisar Manusia, Vicious, Void, Wuxi, Kaisar Biru, dan yang lainnya, betapa hebatnya mereka. Mereka begitu menakjubkan sehingga mereka berharap mereka dilahirkan jutaan tahun lebih awal hanya untuk melihat mereka. Namun, mereka semua telah meninggal dunia, berubah menjadi debu dan tanah. Mungkin beberapa orang di dunia ini percaya bahwa beberapa dari mereka masih hidup. Ini adalah motivasi terakhir bagi mereka untuk mengejar keabadian. Yevan dan yang lainnya kembali ke jalan kuno umat manusia. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu menuju ke jalan terakhir umat manusia untuk melihat akar dari segalanya. Lintasan ke-81 umat manusia sangat megah dan besar. Benda itu melayang di langit berbintang, dikelilingi oleh cahaya bintang seputih perak. Itu tampak ilahi dan menguntungkan. Hari ini, Yevan dan yang lainnya tiba. Namun, ini bukanlah perjalanan terakhir umat manusia. Mereka hanya ingin memahami apa yang telah terjadi selama tahun-tahun ini, jadi mereka berhenti di sini. Saat mereka memasuki kota, itu menyebabkan keributan. Sekelompok orang bergegas ke jalan untuk menonton dari jauh. Tinju Kaisar Surgawi ciptaan Yevan telah membunuh banyak jenius surgawi, menghancurkan impian banyak orang tentang jalan Kaisar. Dia membunuh sampai generasi muda gemetar, dan tidak ada yang berani menyatakan diri mereka sebagai yang paling kuat. Ketika orang lain mengetahui hal ini, jalur kuno langit berbintang sangat terguncang. Sekarang, di jalan kuno ras manusia, tiran telah dikalahkan, dan di Tian, Dewi, dan Dewa Iblis Besar telah mundur. Siapa lagi yang bisa bersaing melawan Yevan? Samar-samar terlihat, dia praktis tak terkalahkan di jalan ini. Mungkin, dia bisa mewakili umat manusia dalam pertempuran, bersaing untuk posisi terakhir sebagai ahli nomor 1 di bawah langit berbintang, naik ke puncak absolut, dan menjadi kaisar. Ini adalah diskusi pribadi beberapa orang. Jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Sejak zaman kuno, mereka yang telah menjadi kaisar, sebagian besar keluarga dan teman-teman mereka telah meninggal dalam pertempuran. Itu selalu diselimuti ketidakberuntungan, sangat sulit. Kelompok Yevan memasuki kota, menarik perhatian banyak orang. Ketenarannya sekarang bergema di seluruh ratusan kota suci. Semua orang menatap ke kejauhan, memperhatikan kelompok ini. Banyak kultivator menghela nafas setelah menonton, merasakan beban di hati mereka. Meskipun ki darah Yevan terkendali, kekuatan semacam itu masih menekan orang sampai mati lemas. Mereka tahu bahwa mereka jauh dari bisa dibandingkan dengan orang ini. Meskipun banyak orang telah menyerah pada jalan kaisar setelah mencapai langkah ini, hanya ingin melemahkan diri mereka sendiri sehingga ketika mereka kembali ke negeri bintang mereka di masa depan, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kecewa. Seseorang berkata dengan masam, dia mungkin bukan orang yang tertawa pada akhirnya. Saat itu, orang-orang menyukai Tiran, Ditian, dan Dewa Iblis Agung, tetapi pada akhirnya,
tetap saja fisik orang suci yang mengungguli mereka. Karena itu terjadi sekali, mungkin ada yang kedua kalinya. Jalan kuno masih jauh dari kata tertutup. Siapa yang tahu karakter menakjubkan seperti apa yang akan muncul di masa depan? Bisakah Anda menemukan seseorang yang lebih kuat dari Tyrion dan Ditian? Seseorang membalas. Akibatnya, orang yang berbicara sebelumnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini hanya jalan kuno umat manusia. Jangan lupa bahwa pertarungan terakhir adalah antara para jenius tertinggi dari berbagai ras. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang terkuat di bawah langit berbintang. Itu tidak benar. Garis keturunan ras manusia mungkin tidak kuat di beberapa wilayah bintang, tapi secara umum, tidak pernah keluar dari 15 besar di era besar alam semesta. Menurut apa yang Anda katakan, di jalan kaisar era ini, orang bernama Ye Fan ini sudah termasuk di antara 15 ahli muda teratas di alam semesta. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, seharusnya begitu. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah era keemasan yang berbeda. Tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Hanya dewa yang tahu ahli seperti apa yang akan muncul. Misalnya, keturunan kaisar agung yang paling kuat dan kaisar kuno. Itu tidak terlalu mungkin, tetapi mereka ditakdirkan untuk muncul dan disegelkan di era ini. Pada tahap kultivasi ini, memiliki tanda kaisar mungkin tidak selalu menjadi keuntungan. Tidakkah kamu melihat bahwa sejak zaman kuno, para kaisar agung semuanya memiliki tubuh yang fana? Saya belum pernah mendengar satu garis keturunan menghasilkan dua kaisar. Selain itu, setelah memasuki alam sage agung, fisik seperti apa, garis keturunan seperti apa, bukanlah yang terpenting. Siapa di antara mereka yang bisa mencapai tahap itu yang biasa saja? Mereka semua memiliki aspek luar biasa mereka sendiri. Clairaudien Pangbo baru saja terbentuk, dan dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak bisa menahan tawa. Clairaudien Yevan sudah lama terbentuk, dan dia juga memperhatikan diskusi mereka. Waktu aktivasi kemampuan magis bervariasi. Kemampuan sihir beberapa orang muncul sangat awal, sementara yang lain mungkin muncul sangat terlambat. Kakak Ye. Pada saat ini, teriakan datang dari kerumunan, dan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Jalanan menjadi sedikit tenang. Bagaimanapun, itu adalah semacam kemuliaan untuk berkenalan dengan Sein fisik yang tidak pernah mati dalam 100 pertempuran dan telah maju dengan penuh kemenangan. Rui Wei. Ye Fan berbalik dan melihat orang yang tidak asing ini. Pemuda lemah dari masa lalu itu benar-benar datang ke kota ke-81 ras manusia. Ini tidak mudah. Seharusnya sudah hampir 100 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Rui Wei telah menjadi seorang Sein dan tidak jauh dari menjadi seorang Sein King. Mengingat bakatnya, itu sudah sangat langka. Di masa lalu, dia dan Ye Fan telah memasuki tahap pertama bersama dan melakukan perjalanan bersama untuk jangka waktu tertentu. Kultivasi Rui Wei relatif lemah, tetapi dia memiliki hubungan yang baik dengannya. Sekarang setelah mereka bertemu, Ye Fan memikirkan banyak hal. Waktu mengalir seperti air, berlalu terlalu cepat. Pemuda yang tidak dipandang baik oleh orang lain ini juga telah tiba di sini. Saat itu, di antara sekelompok orang itu, Kutu Tuo, Yuxian, Ouyemo, dan Mu Guanghan adalah yang terkuat. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Dan sekarang, untuk bisa berada dalam kelompok yang sama dengan Ye Fan, yang secara samar-samar merupakan pemuda terkuat di jalan kuno ras manusia, membuat banyak orang merasa takut dan iri. Malam ini, kita harus minum sepuasnya. Kita tidak akan pergi sampai kita mabuk. Ye Fan tertawa keras. Dia secara alami sangat senang melihat Rui Wei. Dia menariknya dan berjalan ke depan, memperkenalkannya kepada teman-teman di sekitarnya di sepanjang jalan. Di malam hari, ini secara alami merupakan pemandangan yang hidup. Semua orang bersulang dan mengobrol dengan riang, membicarakan hal-hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Kutu Tuo telah dikalahkan dan diusir oleh seseorang bernama Jin Chanzi. Ouyemo telah lama membunuh jalan menuju jalan kuno lainnya dan menghilang selama lebih dari 50 tahun. Mu Guanghan seharusnya ada di depan. Yuxian telah dibawa pergi oleh seorang saudara dari klan, dan dia mungkin telah pergi ke jalan lain. Ini adalah berita yang Rui Wei katakan padanya. Pada malam hari, nebula melesat, dan kabut menyelimuti seluruh kota kuno. Ye Fan membuka matanya dan diam-diam pergi ke halaman. Dia menatap kamar Rui Wei dengan ekspresi rumit dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Ada apa? Ji Ziyue diam-diam mengirimkan suaranya. Dia adalah tubuh roh asal dan sangat sensitif terhadap semua jenis fluktuasi asal. Bahkan seseorang yang sekuat gerakan Ye Fan tidak bisa lepas dari perhatiannya.
Baru sekarang aku menyadari bahwa temanku ini mungkin adalah kejahatan besar, kata Ye Fan dengan lembut. Aku juga merasakannya. Ada energi yin di tubuhnya, seolah-olah dia memiliki dua jiwa, salah satunya hampir mati, kata Ji Ziyue. Dia selalu ingin memberitahu Ye Fan bahwa orang ini terlalu istimewa. Aku akan mencari tahu. Setelah mengatakan ini, Ye Fan berjalan ke depan dan mengetuk pintu Rui Wei. Apakah kamu ingin kita pergi bersama? Ji Ziyue bertanya. Tidak perlu, aku akan menanganinya sendiri, kata Ye Fan diam-diam. Rui Wei membuka pintu dan sedikit terkejut. Dia ingin mengundangnya masuk, tetapi melihat ekspresinya tidak tepat, dia sedikit bingung. Ayo pergi ke langit berbintang. Ye Fan tiba-tiba bergerak dan menghentikannya. Di saat berikutnya, dia meninggalkan kota ke-81 umat manusia dan muncul di galaksi yang cemerlang. Kakak Ye, apa yang kamu lakukan? Rui Wei mengungkapkan jejak kemarahan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Rui Wei mundur, wajahnya dipenuhi ketakutan. Apakah Anda masih ingin menyembunyikannya sekarang? Saya telah menjadi guru Tao Yuan dan Tianmu saya telah meningkat, jauh melampaui yang lain. Sekarang, aku bisa melihat tubuh aslimu dengan jelas, kata Ye Fan dengan tenang. Kamu, ekspresi Rui Wei berubah. Tepatnya, kamu bukan Rui Wei. Jiwanya hampir padam. Kamu adalah orang lain. Mata Ye Fan meledak dengan cahaya ilahi saat dia menatap wajahnya. Pada saat yang sama, terdengar teriakan Dao yang bergema seperti lonceng besar. Itu sangat memekakkan telinga sehingga membuat orang terbangun. Rui Wei meraung di bawah teriakan Dao ini dan menjambak rambutnya. Wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit. Satu saat dia terlihat menyeramkan, saat berikutnya dia terlihat sedih. Air matanya terus mengalir saat dia meraung, saya Rui Wei. Demi klan saya bisa mati. Saya ingin menemukan bintang yang cocok untuk hidup. Aku bukan iblis, aku benar-benar bukan iblis. Di bawah tekanan Ye Fan, roh primordial hitam dipaksa keluar dari tubuhnya. Itu meraung keras dan menangis sedih seolah-olah sudah gila. Ini adalah orang kecil seukuran kepalan tangan yang penuh dengan kesedihan dan energi iblis. Ye Fan menunjuk dengan jarinya dan segera mematoknya di tempatnya. Dia mengamati hatinya yang mendasar dan langsung tergerak. Kemudian, dia menghela nafas pelan dan melihat sebuah lagu sedih. Dia merasa hatinya menjadi berat dan tertekan. Itu adalah tanah murni yang diciptakan oleh orang bijak agung kuno. Namun, tanah itu sudah mengering dan orang-orang di sana hampir tidak bisa bercocok tanam. Ada sesepuh yang terus-menerus keluar dan murid-murid diutus untuk mencari bintang yang cocok untuk kehidupan. Suatu hari, awan gelap menutupi langit berbintang dan mengelilingi tempat ini. Makhluk iblis menyerang. Makhluk itu datang ke sini karena telah melahap seorang anggota klan yang pergi mencari tempat kehidupan. Iblis itu membantai tanah yang murni ini dan membunuh semua pria, wanita, tua dan muda. Di bawah serangan yang mempertaruhkan nyawa dari beberapa tetua, makhluk iblis ini juga terluka parah dan hampir mati. Hanya seutas roh primordial yang tersisa. Pada akhirnya, roh itu melahap seorang pemuda yang kembali dan menempati tubuhnya. Orang ini adalah Rui Wei. Hidup adalah keajaiban terbesar sepanjang masa. Keinginan Rui Wei pantang menyerah dan dia terus melawan. Untaian roh primordial iblis itu menderita luka yang lebih serius. Meskipun kesadaran Rui Wei terhapus pada akhirnya, itu tidak bisa sepenuhnya terhapus dan menyatu dengannya. Ye Fan menghela nafas. Setengah dari orang ini hidup dalam mimpi dan separuh lainnya kadang-kadang akan menghasilkan pikiran jahat, menjadi haus darah dalam kegelapan. Saya Rui Wei. Saya ingin mencari dunia dan membawa harapan bagi kaum saya. Air mata mengalir di wajahnya dan dia dipenuhi dengan kesedihan. Matanya hampir kosong saat dia meraung dengan keras. Dia tidak ingin mengakui bahwa dia telah mati dan semua anggota klannya telah mati. Untaian terakhir dari roh primordial makhluk iblis itu juga dalam keadaan setengah hancur. Itu menyatu dengannya dan menjadi keberadaan yang istimewa ini. Ye Fan merasa kasihan padanya. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk roh primordial itu, menghapus sedikit kenangan terakhir dari makhluk iblis itu sehingga kehidupan yang aneh ini bisa hidup berdampingan seperti ini. Kesadaran Rui Wei telah hancur. Jika benar-benar terpisah, ia akan berubah menjadi abu. Ini adalah satu-satunya cara untuk hidup berdampingan seperti ini, menggunakan kenangan Rui Wei sebagai fondasi kehidupan ini. Melakukan hal ini juga dapat dianggap sebagai melenyapkan iblis di masa depan. Di masa depan, dia tidak akan membunuh secara acak. Ye Fan mengirim roh primordial kembali ke tubuhnya dan menghapus apa yang baru saja dia lihat dan dengar di lautan kesadarannya.
Dia membuatnya pingsan dan membawanya kembali ke kota ke-81 umat manusia. Pada hari kedua, Ye Fan dan yang lainnya berangkat. Rui Wei datang untuk mengantar mereka dan masih memiliki raut kerinduan di wajahnya. Dia berkata, saya pasti akan menemukan tempat yang cocok untuk ditinggali oleh klan saya. Saudara Ye, kita akan bertemu lagi di masa depan. Pada saat itu, saya akan mengundang Anda untuk minum di tanah murni yang penuh dengan bunga dan burung. Ye Fan mengangguk. Dia tidak mematahkan mimpinya dan membiarkannya mengejarnya seperti ini. Setiap orang harus memiliki mimpi. Selama mimpi itu tidak dihancurkan, masih ada harapan. Baginya, ini bahkan lebih baik. Banyak orang dari kota ke-81 umat manusia berjalan ke jalan untuk menyaksikan Ye Fan dan yang lainnya pergi. Di antara mereka, ada seorang wanita yang bersembunyi di tengah kerumunan dan menatap punggung Ye Fan. Dia sedikit linglung dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa begitu kuat. Orang ini adalah Suli, putri bungsu dari kota ke-81 umat manusia. Dia pernah mengagumi Tyrant dan pergi ke kota ke-50 dengan cucu tertua dari pelindung Dao umat manusia, Qitian, untuk mempersulit Ye Fan. Pada akhirnya, mereka ditangkap dan menjadi penambang selama puluhan hari, menggali sumber daya dan menggali parit. Prestasi dan ketinggiannya di masa depan tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa Anda lihat dengan jelas. Penguasa kota dari kota ke-81 umat manusia muncul di samping putrinya dan menepuk pundaknya, menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, ketinggiannya di masa depan juga di luar jangkauanku. Sang tiran telah dikalahkan. Apakah dia benar-benar tidak sebagus dia? Suli bingung dan penuh keengganan. Dia berkata, keberanian tiran jarang terjadi sejak zaman kuno. Hanya saja dia tidak memiliki batasan ilahi. Siapa yang bisa memprediksi masa depan? Gumam penguasa kota tua itu dalam hati. Ye Fan dan yang lainnya melangkah ke altar 5 warna dan mendengar beberapa teriakan dari belakang mereka. Senior Ye Fan, Anda harus mengalahkan semua pahlawan. Anda adalah nomor 1 di bawah langit berbintang. Senior Ye, saya harap Anda dapat mencapai Dao dan menjadi tak tertandingi di dunia. Ye Fan tidak bisa membantu tetapi berbalik dan melihat beberapa wajah yang relatif muda. Mereka semua adalah pendatang baru yang melangkah ke jalur bintang ratusan tahun kemudian darinya, tetapi mereka benar-benar memanggilnya senior. Dia tidak bisa tidak terkejut. Waktu telah berlalu dan generasi lain telah bangkit. Siapa yang tahu berapa banyak pahlawan yang akan ditinggalkan di bawah ombak? Dia kemudian teringat pada Big Dipper. Bagaimana dengan Ye Tong, Hua Hua, dan yang lainnya? Apakah mereka akan melangkah ke jalan ini? Mungkin, dalam waktu dekat, dia masih akan menghadapi tantangan dari generasi selanjutnya. Begitu saja, Ye Fan dan yang lainnya pergi. Mereka akan mengambil jalan ini dan pergi ke ujian terakhir umat manusia. Chapter 1468 tingkat terakhir. Dengan datangnya era yang hebat, para pahlawan berdiri berdampingan. Ye Fan menyaksikan kebangkitan generasi lain. Hanya saja, di bawah ombak tidak hanya ada sentimen luhur para pahlawan, tetapi juga air mata, darah, dan tulang. Pada akhirnya, berapa banyak orang yang akan tersisa? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Ini adalah jalan yang megah dan mulia, tetapi juga jalan yang sepi dan sunyi. Kemuliaan zaman keemasan di mana para pahlawan berjuang untuk supremasi, kesepian berdiri sendirian di puncak dengan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya di kakinya. Raja-raja bangkit bersama, para jenius surgawi muncul ke dunia. Ini pasti akan menghasilkan tabrakan yang paling memukau, yang akan menerangi zaman dan selamanya terukir dalam sejarah para kultivator. Hari itu tidak jauh lagi, sudah mengguncang hati para praktisi Siulian, menjangkau setiap jalan kuno. Mereka dapat dengan jelas mendengar suara terompet yang suram dan mengesankan itu, memanggil para ahli paling kuat dari semua klan. Langit berbintang tidak memiliki awal, tidak ada akhir, tidak ada waktu, tidak ada era yang hebat. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa menggambarkannya dengan jelas. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu sejak Ye Fan dan yang lainnya berangkat. Sepanjang jalan, mereka maju selangkah demi selangkah menuju rintangan terakhir umat manusia. Ada 108 cobaan secara total, tetapi jalan di depan telah dihancurkan. Seseorang harus membangun jalannya sendiri, bahkan mungkin membangun altar 5 warna untuk mencari domain bintang kehidupan berikutnya. Jelas, ini juga merupakan ujian bagi para peserta uji coba. Jalan bintang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak bagian yang telah lama runtuh. Secara nominal,
Ada 108 lintasan, tetapi pada kenyataannya, terlepas dari lusinan lintasan di awal dan lintasan ke-64, 72, dan 81, sebagian besar lintasan terakhir adalah lintasan yang sunyi dan rusak. Yevan dan yang lainnya mencari dao dari hati mereka sendiri, berkultivasi dengan tekun saat mereka maju. Mereka tidak melompat ke depan, melainkan mengikuti urutan yang ditentukan. Ini karena jika mereka tidak mengetahui tahap selanjutnya, mereka tidak akan dapat menentukan tujuan akhir. Jalan kuno itu sudah hancur. Kemudian, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka memasuki domain bintang kematian yang tak terbatas dan sunyi, tidak dapat merasakan apapun. Ini adalah jalan pemeriksaan diri, bagi mereka yang datang kemudian untuk melanjutkan jalan yang rusak, untuk memperbaiki altar manusia yang asli, untuk membuat jalan kuno tidak terhalang. Ada masalah besar di tempat ini. Ada beberapa tempat yang tenang yang merupakan lautan tulang-tulang putih yang tak terbatas, altar 5 warna yang dibangun di atasnya. Adapun kota-kota, mereka telah lama hancur, berubah menjadi puing-puing, tergantung di alam semesta yang sedingin es. Dengan berlalunya waktu, terlalu banyak yang telah terhapus. Kejayaan itu, kenangan lama itu, semuanya tersebar bersama angin. Sekarang, hanya debu sejarah yang tersisa. Mungkin dalam siklus reinkarnasi berikutnya, ketika jalan kuno itu dibuka kembali, jalan itu tidak akan ada lagi. Jalan refleksi, jalan mencari keabadian. Yevan dan kawan-kawan tidak bergerak terlalu cepat di sepanjang jalan. Mereka mencari situs-situs kuno, memperbaiki jalan yang rusak, dan memahami Dharma dan Tao mereka sendiri. Ini adalah proses kultivasi yang pahit, dan juga pengalaman mencari hati dan mencari Tao. Ini adalah refleksi sejati dari hati seseorang, bertanya pada diri sendiri bagaimana cara untuk terus berjalan di jalan ini, mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu. Perjalanan ini berlangsung selama 20 tahun. Bagi setiap orang, ini adalah penempaan hati, jenis kultivasi yang berbeda. Mereka tidak melawan orang lain, mereka hanya melawan hati mereka sendiri. Mereka telah mengalami terlalu banyak hal, terutama Yevan. Dia telah mempelajari metode, memahami Dao, dan bertarung dalam pertempuran berdarah. Sekarang, dia perlahan-lahan berkultivasi dengan pahit. Ini adalah jenis akumulasi, dan juga jenis sublimasi. Setelah melawan semua musuhnya dan mengamati semua teknik di dunia, dia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Rasanya seperti mengalami kemakmuran di zaman keemasan, merasa pahit dan lelah, berharap bisa melangkah ke pedesaan dan melihat ke belakang untuk membangunkan saya. Di jalan, 20 tahun berlalu. Sekelompok orang berjalan dengan tenang, tanpa suara terjaga. Kemewahan telah lenyap, dan mereka kembali ke kehidupan yang sederhana dan tanpa hiasan. 20 tahun berlalu, dan mereka mendekati ujian terakhir dari jalan kuno umat manusia. Makhluk-makhluk berangsur-angsur muncul, dan selama periode ini, beberapa pertempuran berdarah juga terjadi. Mereka yang mereka hadapi adalah makhluk tirani dari alam semesta. Sekelompok harimau ganas yang telah berdiam diri selama 20 tahun akhirnya dilepaskan. Mereka seperti air bah yang meluap ke langit, mengguncang langit berbintang segera setelah mereka beraksi, mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah kembali. Berita itu menyebar, menyebabkan keributan besar dalam ujian terakhir umat manusia. Ketika sampai di sini, semua orang memperhatikan dengan seksama, dan diskusi pun terjadi. Fisik suci umat manusia akhirnya tiba, sesuatu yang telah ditunggu-tunggu oleh semua orang selama bertahun-tahun. Dia bukanlah orang pertama yang tiba di jalan kuno ini, tapi dia pasti yang paling menarik perhatian. Di langit berbintang, ada sebuah tangga yang dilapisi dengan batu biru. Tangga ini mengarah lurus ke depan, dan di bawah sungai berbintang yang gemerlap, tampak sangat tidak biasa dan misterius. Tanpa disadari, gelombang nyanyian ilahi terdengar di jalan setapak berbatu biru. Suara itu memekakkan telinga, seperti lantunan kitab suci, seperti para dewa kuno yang mengkhotbahkan Tao, mengisi seseorang dengan kebijaksanaan dan membangkitkan mereka. Tepat di depan mereka, cahaya bintang itu seperti air, cemerlang dan terang. Selain itu, cahaya itu disertai dengan awan misterius dan kabur, seolah-olah mereka telah tiba di kota abadi. Kita sudah sampai. Apakah ini kota terakhir umat manusia? Apa yang akan terjadi setelah kita masuk? Tubuh Pang Bo kokoh, dan dia setinggi 1 zang. Dia seperti setengah pagoda perunggu, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan kemegahan yang berharga. Matanya cerah dan penuh ekspresi. Ini adalah ujian terakhir. Akankah kita menghadapi kejadian yang tidak terduga? Mata besar Ji Ziyue penuh dengan semangat saat dia melihat ke depan.
Selama pertempuran di pantai lain, mereka telah menyembunyikan diri dengan sangat baik. Saat mereka mengaktifkan kuali tembaga hijau, mereka tidak mengungkapkan identitas mereka. Ketika formasi penipu surga dihancurkan, mereka terputus dari dunia luar oleh tongkat pertempuran Pangeran Suci. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi tidak ada yang menyebutkannya. Pertempuran itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan mereka, tapi tidak ada yang mutlak di dunia ini. Selain itu, di Tian, katak giok bermata 9, dan Dewa Iblis Besar telah melihat beberapa petunjuk. Mereka perlu waspada, tapi mereka tidak takut. Sekarang, Ye Fan telah mencapai alam ini dan mengendalikan kuali tembaga hijau yang rusak. Mengapa dia takut orang datang untuk membunuhnya? Paling buruk, dia hanya akan bertarung. Bahkan jika seseorang yang lebih kuat datang, dia tidak akan menderita kerugian besar. Paling buruk, dia bisa pergi begitu saja. Ki Abadi bangkit, dan seluruh kota kuno itu megah dan megah, jauh melampaui kota manapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ini adalah ujian terakhir. Tampaknya terbuat dari logam hitam, dan berkilauan dengan kilau dingin. Ada juga lapisan lingkaran cahaya merah tua yang samar-samar muncul, seperti bintik-bintik cahaya berdarah. Menurut legenda, ini adalah darah suci yang mengalir dari para ahli yang gugur dalam pertempuran kuno, dan bahkan ada darah Kaisar Semu. Tentu saja, itu sudah lama mengering, semua esensinya tersebar. Jika tidak, kota ini pasti akan penuh dengan niat membunuh dan tidak mungkin didekati. Gerbang kota raksasa itu tingginya beberapa ratus zang, dan bahkan raksasa kuno pun bisa melewatinya. Itu megah dan megah, melepaskan gelombang tekanan yang mengintimidasi. Ini adalah sepasang gerbang yang ditempa dari pasir ilahi Sungai Bintang yang dicampur dengan semua jenis logam ilahi. Warnanya berbeda dari kota itu sendiri, mengalir dengan cahaya mimpi yang membuat orang terguncang. Jalan batu biru membentang dari langit berbintang ke tempat ini, mengarah langsung ke gerbang kota. Kelompok Ye Fan tidak menemui halangan apapun, dan tidak ada yang memeriksa mereka. Siapa yang berani bertindak kejam di sini? Umat manusia berada di pengadilan terakhir. Kecuali mereka menghadapi pertempuran apokaliptik yang gelap, mereka tidak akan terancam apapun yang terjadi. Itu karena dikabarkan bahwa kota raksasa ini sendiri adalah harta karun tertinggi. Lupakan tentang kultivator biasa, bahkan jika Grid Sage masuk, begitu gerbang kota ditutup dan langit disegel, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Itu akan seperti terjebak dalam sangkar. Di dalam kota, aliran orang datang dan pergi, saling bergesekan. Begitu Ye Fan dan yang lainnya masuk, seluruh jalan menjadi sunyi. Tidak diketahui berapa banyak tatapan yang diarahkan ke arah mereka. Setelah beberapa kali tarikan napas, ada keributan besar. Apakah ini sekelompok orang? Siapa di antara mereka yang memiliki tubuh orang suci? Masuknya mereka ke dalam kota menarik perhatian banyak orang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada mereka, dan orang-orang berdiskusi dengan penuh semangat. Ini adalah reputasi yang diperoleh melalui pertarungan. Ye Fan bahkan belum mencapai ujian terakhir, tapi dia sudah mulai bertarung melawan para jenius dari jalan kuno lainnya. Dia telah membunuh para ahli paling kuat dari lusinan jalan kuno, membantai mereka sampai tidak ada yang berani mengklaim supremasi lagi. Hal ini menyebabkan keributan besar. Ada orang tua, prajurit parubaya, dan wanita muda. Mereka berdiri di jalan, melihat ke atas dan berdiskusi dengan lembut. Kelompok orang ini jelas merupakan titik fokus yang paling menarik perhatian dari jalan kuno umat manusia. Sepertinya mereka akan mewakili umat manusia untuk berpartisipasi dalam perang dan bersaing untuk posisi ilahi nomor 1 di langit berbintang. Raja Manusia, Peri Kingshi, Tuan, Ditian, dan Dewa Iblis Agung, di mana mereka sekarang? Apakah mereka akan muncul lagi? Aku ingin tahu apakah umat manusia akan terus berjaya di era ini. Longma dengan gagah berani dan bersemangat, melihat dengan jijik ke segala arah. Keempat kukunya menginjak lantai batu kapur, menciptakan serangkaian percikan api. Dia adalah kuda yang luar biasa. Pada akhirnya, Gu Jinpeng tidak menampakkan wajahnya. Dia berubah menjadi sepanjang satu kaki dan langsung mendarat di punggungnya. Mata emasnya memancarkan kilat. Longma sangat marah. Mereka berdua tidak akur dan hampir mulai berkelahi, tapi Ye Fan menghentikan mereka. Haha, kakak Ye akhirnya mencapai tahap akhir. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda hari ini. Di depan mereka, tiga pria tertawa terbahak-bahak dan berjalan mendekat. Mata cerdas Ji Ziyue melesat ke sekeliling. Dia terkejut dengan orang-orang ini. Mereka semua sangat kuat dan jelas bukan orang biasa. Kami adalah tiga pahlawan Kunlun.
Para pendatang baru memperkenalkan diri. Mereka semua mengenakan pakaian seputih bulan dan memiliki penampilan yang bermartabat, terlihat agak menyendiri. Pang Bo terkejut. Kunlun memiliki arti khusus bagi mereka. Dia berbisik kepada Ye Fan, apa latar belakang mereka? Pernahkah Anda mendengar tentang mereka? Ye Fan menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan, berkata, "Salam, saudara-saudara. Kami berasal dari Kunlun dan tahu bahwa fondasi kami dangkal. Kami tidak berniat menjadi kaisar. Kami datang ke sini hanya untuk bertemu dengan pahlawan terkuat di dunia." Ketiganya sangat ramah dan menyatakan niat baik mereka kepada kelompok Ye Fan, ingin mengundang mereka ke jamuan makan. Orang tidak akan menamparkan orang yang sedang tersenyum. Selain itu, mereka terlihat sangat tulus. Kelompok Ye Fan membalas budi baik itu dan memasuki kota berdampingan dengan mereka. Di alam semesta, hanya ada sedikit bintang purba yang memiliki kehidupan sejati. Kebanyakan dari mereka adalah dunia kecil di domain surga. Setelah mengetahui bahwa mereka berasal dari tempat bernama Kunlun, kelompok Ye Fan sangat memperhatikan dan memperhatikan mereka. Ini pasti saudara Ye, saudara Ji, dan saudara Pang. Tidak lama kemudian, orang lain maju ke depan. Dia adalah seorang Taois dengan tubuh sedang. Dia terlihat muda dan berpenampilan biasa saja. Namun, dia sangat tenang. Di sampingnya, seseorang berseru, "Ini adalah Daois Heavenly Dipper." Dia dikalahkan oleh Tuan dan benar-benar mencapai tahap akhir. Taois yang rendah hati ini tidak memiliki niat lain. Saya hanya ingin bepergian dengan saudara Ye dan menyaksikan zaman yang berkembang. Saya ingin mengingat pertempuran ilahi yang mulia di masa depan. Kata Daois Heavenly Dipper. Banyak orang terkejut. Apakah Taois muda ini percaya bahwa Ye Fan dapat mencapai Tao? Perilaku semacam ini secara alami ada di zaman kuno. Ini untuk mencatat kehidupan seorang kaisar yang hebat. Aku tidak berani. Taois, Anda menyanjung saya, kata Ye Fan. Saya sudah meramalkan kedatangan pertempuran ilahi dan merasakan akhir yang tragis, kata Daois Heavenly Dipper dengan serius. Kelompok itu bergerak maju dan banyak orang mengelilingi mereka. Suasana berisik dan semua orang berdiskusi. Tiba-tiba, ekspresi Ye Fan berubah drastis. Ketika mereka sampai di kedalaman kota, dia melihat potret yang hidup di dinding yang sangat tinggi. Itu adalah seorang gadis kecil. Dia tampak seperti diukir dari batu giok dan memiliki sepasang kepang. Dia cantik dan imut, tetapi matanya yang besar dipenuhi dengan air mata. Dia tampak sedikit menyedihkan. Little darling. Ye Fan berteriak tanpa sadar. Dia tidak pernah kehilangan ketenangan seperti ini sebelumnya. Setelah bertahun-tahun, dia tidak menyangka akan melihat seorang gadis kecil yang menyedihkan di tembok suci di tahap terakhir umat manusia. N. Chapter 1469 Yin Tiande. Ye Fan mengambil langkah besar ke depan. Dia tidak pernah terlihat begitu bersemangat selama bertahun-tahun. Dia datang langsung ke dinding suci yang tinggi dan mengusap gambar itu dengan tangannya, melihatnya dengan serius. Sudah berapa tahun sejak gadis kecil itu menghilang? Lebih dari 100 tahun. Saat itu, dia telah mencari di seluruh Eastern Wasteland, seluruh Central Plains, dan seluruh dunia, tapi dia tidak bisa menemukannya. Gadis kecil yang menyedihkan itu sepertinya telah menghilang, tidak pernah terlihat lagi. Bukannya dia tidak punya dugaan. Paling tidak, ada kabut besar di dalam hatinya, mencoba menebak-nebak, kemana gadis itu pergi. Namun demikian, ia tidak memiliki koordinat tempat itu, jadi ia tidak bisa pergi dan menemuinya. Ini adalah salah satu penyesalan terbesar Ye Fan. Dia telah mencari selama bertahun-tahun tetapi tidak dapat menemukan gadis kecil itu. Siapa sangka bahwa dia akan melihat fotonya pada tahap terakhir dari umat manusia. Dia sangat terkejut. Ini ditinggalkan oleh seorang ahli. Terukir dalam-dalam seolah-olah memiliki roh. Gadis kecil itu hendak menangis, seolah-olah dia akan keluar dari dinding batu sambil menyeka air matanya. Dalam keadaan kesurupan, Ye Fan sepertinya mendengar suara lemah lagi, pemalu dan tidak dewasa. Siapa yang meninggalkan gambar ini? Pang Bo juga berjalan mendekat dan bertanya dengan keras. Dia terlihat sangat bersemangat saat mengingat semua hal yang telah terjadi di masa lalu. Siapapun yang melihatnya akan merasa kasihan pada anak kecil itu. Ji Ziyue menyentuh foto itu dan berkata dengan lembut, seharusnya foto itu diukir dalam beberapa tahun terakhir. Dia bahkan pernah memeluk anak kecil itu sebelumnya. Saat itu, dia sangat menyukainya. Dia tidak menyangka bahwa sudah 100 tahun sejak mereka berpisah. Ini ditinggalkan oleh seorang ahli yang tak tertandingi. Seharusnya sudah diukir 5 tahun yang lalu. Salah satu dari 3 pahlawan Kunlun maju dan berkata, siapa dia? Ye Fan bertanya dengan segera.
Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, hatinya setenang air. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan tenang dan tenang. Bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya, dia akan tetap tenang. Tapi hari ini, hatinya gelisah dan dia benar-benar ingin segera menemukan gadis kecil itu. Pakaian compang camping, sepatu kecil yang memperlihatkan lubang di jari-jari kakinya, seseorang yang mengemis di tengah kerumunan orang, dengan takut-takut menunduk seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Matanya yang besar dipenuhi dengan air mata. Gambar-gambar ini muncul di dalam hatinya, membuat Ye Fan sulit untuk tenang. Apakah pasta obatnya enak? Namanya Yin Tiande. Prestasinya mengguncang dunia, dan dia sepertinya datang khusus untukmu, kata salah satu dari 3 pahlawan Kunlun. Itu dia. Mata Ye Fan bersinar dengan cahaya dingin. Itu seperti sambaran petir yang merobek kehampaan. Seluruh jalan langsung terdiam. Itu sangat sunyi. Ye Fan tidak akan pernah melupakan orang ini. Dia benar-benar musuh yang menakutkan. Siapa sangka setelah bertahun-tahun tanpa kabar darinya, dia benar-benar akan muncul di ujian terakhir ras manusia dan meninggalkan tanda seperti itu. Yin Tiande dari zona bintang kuno Ziwei. Pang Bo terkejut. Dia berdiri lebih dekat dan mengamati ukiran itu. Dia bisa dengan jelas merasakan ritme Dao yang alami. Ji Ziyue dan yang lainnya telah mendengar Ye Fan berbicara tentang pengalamannya di zona bintang kuno Ziwei. Mereka semua menunjukkan ekspresi serius. Itu karena ketika Ye Fan mengomentari orang yang paling menakutkan dari generasi saat ini, dia telah menyebutkan orang ini sendirian. Dia jelas merupakan musuh yang tak tertandingi dan mungkin akan ada pertempuran sengit yang tak terbayangkan di masa depan. Seberapa kuat dia? Longma pernah mendengar Ye Fan menyebutkan hal ini sebelumnya, tapi dia tidak memperhatikan dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Sekarang orang ini disebutkan lagi, dia secara alami sedikit marah. Jika kita bertemu di masa depan, pasti akan ada pertempuran. Pada saat itu, kamu akan tahu betapa kuatnya dia. Jika Anda ceroboh, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Ye Fan memperingatkannya. Dia jarang mengevaluasi seseorang seperti ini, tetapi dia hanya bertemu orang ini untuk waktu yang singkat. Dia tahu betapa kuatnya dia. Orang harus tahu bahwa saat itu, Yin Tiande telah berani merebut makanan dari mulut harimau ketika dia baru saja memutuskan daunnya. Dia telah merebut kitab suci Dewa Kuno dari tangan beberapa Raja Puncak. Siapa orang-orang itu? Raja Gagak Emas, Taois Kinggu, Raja Cahaya, Raja Manusia, masing-masing orang ini lebih kuat dari yang terakhir. Belum lagi yang lain, hanya orang tua dari zona bintang kuno Ziwei yang pasti memiliki 8 larangan. Ini karena konstitusi semacam ini terlalu menakutkan. Itu dihormati dalam ras manusia dan hanya muncul sekali setiap 50.000 atau 100.000 tahun. Dan tubuh cahaya dikatakan sama terkenalnya dengan tubuh ilahi. Itu suci dan kuat. Saat itu, Yin Tiande baru saja memutuskan daunnya, tapi dia berani menyerang Raja-Raja Puncak yang telah memutuskan dao mereka di era zaman kuno yang sunyi dan merebut kitab suci Dewa Kuno. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya memasuki zona bintang kuno Ziwei, orang ini telah memicu batasan ilahi. Ye Fan menambahkan karena dia telah memperoleh rahasia ini dari Yi Qingwu. Itu tidak mungkin salah. Larangan ilahi. Longma menarik napas dingin. Kali ini, dia tidak terganggu dan benar-benar mendengarnya dengan jelas. Dalam pertempuran itu, jika bukan karena campur tangan Ye Fan, Yin Tiande akan menyatu dengan karakter rahasia manusia. Pada akhirnya, Ye Fan merebut setengah halaman. Ini adalah dendam. Selain itu, ketika Ye Fan datang ke zona bintang kuno Ziwei, pertempuran pertamanya adalah membunuh adik laki-laki Yin Tiande. Ini adalah kebencian besar yang tidak bisa diselesaikan. Apa maksud Yin Tiande? Apakah nan-nan kecil ada di tangannya? Apakah dia memprovokasi dan mengancam kita? Pang Bo sangat marah dan ingin segera membunuh orang ini. Ji Ziyue juga mulai menggertakkan gigi taringnya yang kecil. Mata bulan sabitnya mengungkapkan niat membunuh yang langka. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu dengan nan-nan kecil seperti Ye Fan, mereka masih sangat menyukainya. Ye Fan menghela nafas pelan. Dia masih ingat adegan ketika dia, Crazy Ole, Kaisar Hitam, Li Heishui, dan nan-nan kecil menyerbu ke tebing suci bersama-sama. Ketika mereka melihat danau reinkarnasi, nan-nan kecil mengatakan dia melihat bintang ungu besar. Itu adalah masa depan. Ye Fan juga menduga bahwa itu mungkin zona bintang kuno Ziwei dan nan-nan kecil mungkin telah berkeliaran di sana. Dia tidak menyangka itu benar. Sekarang tampaknya itu benar. Jika tidak, bagaimana Yin Tiande tahu tentang nan-nan kecil? Di mana Yin Tiande? Ye Fan bertanya dengan suara rendah.
Orang ini tak terduga. Dia datang ke sini 10 tahun yang lalu dan menunggumu selama 5 tahun. Dia tidak melihatmu, jadi dia pergi dan meninggalkan ukiran ini, kata Tiangang Tao. Ya, orang ini benar-benar luar biasa. Dikatakan bahwa dia tidak berjalan di jalan kuno umat manusia. Sebaliknya, dia bertempur melintasi berbagai wilayah dan akhirnya menerobos jalur terakhir dari jalan kuno ras lain. Kemudian, dia datang ke sini, tambah yang lain. Yin Tiande adalah seorang Pride of Heaven yang kuat, tidak perlu diragukan lagi. Dia bertarung di jalur bintang selama lebih dari 100 tahun, menyapu dunia tanpa tandingan. Setelah berhasil melewati ujian terakhir umat manusia, selama persyaratannya terpenuhi, mereka dapat memasuki satu-satunya jalan yang benar dan mencapai Imperial Pass. Yin Tiande sedang menunggunya di depan. Matahari hitam ada di langit, menghalangi di depan. Perlu waspada, kata Ji Ziyue. Apakah dia menyebutkan apa yang terjadi pada gadis kecil itu? Ye Fan bertanya pada semua orang. Tidak, dia hanya mengatakan bahwa dia menunggumu di depan. Begitu kamu bertemu dengannya, semuanya akan diketahui. Seseorang berkata, jelas bahwa banyak orang dalam ujian terakhir umat manusia telah melihat Yin Tiande. Musuh besar sedang menunggunya di depan. Ini segera mengisi Ye Fan dengan semangat juang. Sekarang, tidak banyak orang yang bisa dianggap sebagai musuh terbesarnya di matanya. Tidak ada yang akan terjadi pada gadis kecil itu, kan? Pang Bo khawatir. Ye Fan juga sangat khawatir pada awalnya, tapi sekarang, dia perlahan-lahan menjadi tenang, tidak lagi khawatir. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyakitinya. Itu karena dia memikirkan beberapa kejadian di masa lalu. Dia memasuki gunung abadi, tebing suci, dan tempat bahaya kehidupan lainnya, namun seolah-olah dia berjalan di tanah datar, mengamati jalur sebenarnya dari pola formasi Kaisar Agung. Bahkan roh-roh suci pun merasakan ketakutan yang tak berujung saat melihatnya. Kaisar Hitam bersedia membiarkannya menungganginya, orang gila tua itu mendesak kagum. Semakin kuat seseorang, semakin orang memahaminya, semakin mereka merasa hormat padanya. Di masa lalu, Ye Fan bisa dianggap sebagai anak nakal yang baru saja memulai debutnya, tidak bisa melihat apapun, juga tidak bisa merasakan apapun. Sekarang setelah dia memikirkannya, sulit bagi makhluk paling kuat untuk benar-benar melukainya. Begitu mereka melakukan kontak, itu mungkin akan membangkitkan kekuatan misterius di dalam dirinya. Meskipun demikian, meskipun dia memikirkan hal-hal ini, Ye Fan masih tidak bisa sepenuhnya tenang. Dia memutuskan bahwa dia harus menemukannya sesegera mungkin, membantai jalan menuju satu-satunya Imperial Pass di mana semua klan berkumpul, bertemu Yin Tiande dan memutuskan siapa yang lebih baik. 10.000 sungai kembali ke laut, 100 sungai mengalir ke laut, jalan utama persis seperti ini. Mereka akan bertemu dengan bakat surgawi yang paling kuat di seluruh alam semesta. Lintasan terakhir umat manusia sangat megah. Di wilayah tengah, ada semua jenis pulau, restoran, dan hal-hal lain yang melayang di langit, terlihat sangat megah. Rumornya, Kaisar Agung Wuxi dan Kaisar Qing pernah datang ke sini. Mereka berdua pergi ke tempat ini untuk minum. Cih, hanya sebuah legenda. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka berdua adalah Wuxi dan Kaisar Qing? Seseorang berdebat. Ini adalah istana batu giok berhiaskan permata yang sangat megah, dengan balok-balok berukir dan pilar-pilar yang dicat, berkilauan dengan emas dan batu giok. Ada banyak kultivator wanita cantik yang bergerak, membawa makanan dan menuangkan anggur, seolah-olah mereka adalah sekelompok peri yang telah jatuh ke dunia fana. Beberapa halus dan cantik, beberapa menawan dan mempesona, beberapa berapi-api dan berani, semua gaya mereka berbeda, ekspresi mereka berbeda. Kedatangan kelompok Ye Fan secara alami menarik pandangan sekilas. Semua orang diam-diam memperhatikan, dan banyak orang memiliki ekspresi aneh di mata mereka. Itu karena reputasi mereka terlalu besar, bergema di seluruh jalur kuno umat manusia. Begitu banyak orang mengikuti, mengundang kelompok Ye Fan untuk minum dan mengobrol. Mereka secara alami tidak mau menolak niat baik orang lain, jadi mereka bersulang satu sama lain, mengobrol tentang banyak pertempuran. Wanita cantik menuangkan anggur untuk mereka, seperti kupu-kupu yang menari di sekitar pohon. Tempat ini sangat ramai. Saudara Ye, setelah melewati ujian ini, Anda akan memasuki dunia lain. Saya berharap Anda sukses di Dao. Seseorang berdiri untuk bersulang. Ini. Secara normal, tanpa kekuatan Sage Agung, mustahil untuk melewati cobaan ini dan memasuki jalan kaisar tertinggi. Orang lain mengingatkan dengan suara lembut. Bagaimana bisa begitu ketat?
Apalagi Yevan telah membunuh banyak makhluk tertinggi dari berbagai daerah. Cukup baginya untuk menjadi Raja Suci, dan dia bisa langsung memasuki medan perang di sisi lain. Ketika semua orang menyebutkan pertempuran selama tahun-tahun ini, mereka tidak bisa tidak membicarakan pencapaian pertempuran Yevan. Itu bisa dikatakan mulia dan mencengangkan, dan tentu saja tidak ada kekurangan pujian. Tiba-tiba, seseorang mendengus dingin. Tatapannya sangat mengintimidasi, dan itu benar-benar berasal dari seorang anak berusia sekitar 10 tahun. Dia berbalik dan pergi, matanya penuh dengan kebencian. Anak keluarga siapa ini? Kebencian yang begitu kuat. Pang Bo mengerutkan kening. Semua orang menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak tahu. Kehendak ilahi bergema di dalam istana Giok. Di mana tubuh suci umat manusia? Mengapa Anda tidak datang dan mengobrol? Siapakah diri Anda yang terhormat? Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Yevan bertanya, melihat ke arah luar aula besar yang megah. Kamu berhutang sesuatu padaku, dan hari ini, aku akan mendapatkannya kembali. Sekelompok orang berjalan dari luar. Di antara mereka, seorang tetua berkata, serahkan kuali energi sumber kehidupan. Akar energi sumber kehidupan ditinggalkan oleh leluhur saya, dan itu milik klan saya. Hari ini, tolong kembalikan materi abadi itu. Seseorang berkata dengan dingin. Chapter 1470 bit kejam. Yevan terkejut. Seseorang benar-benar memintanya untuk kuali Miriatki, dan dengan alasan seperti itu. Itu benar-benar mengejutkan. Pemimpinnya adalah seorang pria tua berambut abu-abu. Dia tinggi dan mengenakan jubah bersulam sutra ungu 8 trigram. Ada jepit rambut kayu di sanggul rambutnya yang beruban. Ada beberapa kerutan di wajahnya, dan matanya berwarna abu-abu timah. Ekspresinya dingin dan tegas, membuat orang merasa sulit. Ada sekelompok orang di belakangnya. Ada wanita tua, pria parubaya, gadis-gadis muda, dan anak-anak. Mereka semua adalah kultivator. Sekelompok besar orang yang berjalan sangat mengesankan. Aula istana ini megah dan megah. Mereka yang bisa masuk dan keluar semuanya berstatus luar biasa. Karena mereka berani datang ke sini untuk menginterogasi, jelas bahwa mereka memiliki kepercayaan diri. Fisik suci dengan nama keluarga Ye, kembalikan kuali harta karun klan saya. Itu bukan milikmu. Seorang gadis muda berteriak. Dia cantik, tapi saat ini, dia penuh dengan permusuhan. Itu benar. Itu adalah benda langit klan saya. Kamu tidak bisa mengambilnya untuk dirimu sendiri. Pria lain bergema. Sekelompok besar orang berdiri di belakang pria tua itu. Semua ekspresi mereka dingin dan tidak memiliki sedikit pun kebaikan. Seolah-olah mereka sedang menagih hutang kepada seorang penjahat. Ada ketidakpedulian dan kekejaman di wajah mereka. Ji Ziyue tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana Miriat Ki Cauldron muncul. Orang-orang ini terlalu canggung dalam memeras orang lain. Bukankah ini perampokan? Dia memiliki temperamen yang baik. Dia tersenyum dan berkata, Anda terus mengatakan bahwa kuali ini milik Anda. Berdasarkan apa? Apakah kamu tahu asalnya? Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Nenek moyang kami ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Orang tua yang memimpin berkata. Mata abu-abu timahnya bersinar dengan cahaya dingin. Ekspresi Yevan berubah. Dia menyingkirkan senyumnya dan menunjukkan ekspresi serius. Dia memikirkan beberapa legenda. Mungkinkah sekelompok orang itu, kuda naga, di sisi lain, tidak memiliki temperamen yang baik? Itu agak kejam karena sangat membenci orang-orang semacam ini. Mereka tidak bermoral sampai-sampai mengambil keuntungan dari orang lain. Hal itu membuat kuda naga ingin menamparkan mereka dan mengubahnya menjadi bubur. Ia berteriak, kalian bahkan ingin merebut kuali Miriat Ki. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa lonceng permulaan dan menara kehancuran adalah milik keluargamu? Pang Bo dan Ji Haoiwei juga maju dan bersiap untuk bertempur. Berdasarkan intuisi mereka, mereka merasa ada seseorang yang mencari masalah. Mereka datang dengan niat buruk. Kemungkinan besar akan ada pertempuran berdarah. Siapa orang-orang ini? Benar-benar ada banyak hal luar biasa yang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan jika kuali ini adalah harta karun tertinggi yang tak tertandingi di dunia, tidak perlu menggunakan alasan seperti itu untuk memperebutkannya, bukan? Ada banyak kultivator di gedung batu giok, dan ketika mereka melihat ini, mereka terkejut. Mereka mulai berdiskusi dengan suara rendah. Mereka tidak mengenali kelompok orang ini. Namun, Yevan mengerutkan kening. Dia tidak langsung menolak orang-orang ini karena dia teringat akan kejadian di masa lalu. Kembali ketika dia berkeliaran di wilayah utara, dia pernah ke Dojo Vicious dan melihat tanah rahasia tempat permaisuri hitam terjebak.
Dia juga pernah ke tempat di mana toples iblis pemakan surga muncul. Baik Kaisar Hitam maupun Duande, keduanya telah memberitahunya beberapa rahasia. Garis keturunan Vicious memang memiliki keturunan. Ini adalah fakta. Saat itu, ketika Vicious menghilang, guci iblis pemakan surga miliknya diwariskan pada keturunannya. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa hebatnya sebuah warisan, akan tiba saatnya ia akan jatuh. Garis keturunan Vicious terjebak di beberapa tempat latihan di wilayah utara, dan pada akhirnya, garis keturunannya mengalami kemunduran dan benar-benar menghilang. Awalnya merupakan warisan yang luar biasa, tetapi sayangnya, karena berbagai alasan, warisan itu dihancurkan secara brutal. Ada yang mengatakan bahwa niat membunuh Vicious terlalu kuat saat itu dan merusak keharmonisan dunia. Pada akhirnya, keturunannya dikutuk oleh surga, dan itulah sebabnya garis keturunan ini dengan cepat menurun. Yang lain mengatakan bahwa Vicious sangat berbakat dan telah membunuh orang suci dengan tubuh yang terbuat dari darah dan daging. Dia bahkan memasuki 7 tanah terlarang besar dan membunuh makhluk-makhluk yang tak tertandingi di dalamnya, sehingga menciptakan dendam yang besar. Ketika dia masih hidup, dunia secara alami tunduk padanya dan semua makhluk hidup terdiam. Tidak ada seorang pun yang berani menantangnya, dan seluruh dunia merangkak di bawah kakinya. Dia bisa dianggap sebagai satu-satunya penguasa sejak zaman kuno. Namun, begitu dia meninggal dunia, hasilnya akan berbeda. Entah itu orang suci yang menerima perlindungan dari surga dan berubah menjadi darah dan daging, atau makhluk tertinggi di tempat terlarang, mereka semua akan keluar untuk membalas dendam. Mereka akan menghancurkan tempat latihannya dan membunuh keturunannya. Oleh karena itu, meskipun garis keturunan Vicious memiliki teknik surgawi dan panci pemakan surga, mereka pada akhirnya dikalahkan dan dihapus dari dunia. Kemudian, Duande pergi untuk memberi penghormatan dan mencari melalui semua jenis reruntuhan, akhirnya menggali panci pemakan surga. Yevan menatap orang-orang ini dan orang tua yang memimpin. Dia ingin melihat apakah mereka telah mengembangkan seni iblis pemakan surga atau tidak, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena kamu tahu, maka serahkan kuali Kimiriat. Para pemuda dan pemudi menanggapi dengan ekspresi dingin. Apakah ini benar? Semua orang gempar. Semua yang mereka lihat hari ini terlalu sulit dipercaya. Ganas mengguncang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Apakah ini keturunannya? Tidak mungkin. Pangbo menggelengkan kepalanya dan berjalan ke langit berbintang. Dia telah mendengar banyak rumor tentang permaisuri agung. Bagaimana mungkin orang yang kejam bisa memiliki keturunan? Kalian semua berbohong. Permaisuri tidak pernah menikah. Ji Ziyue mengedipkan matanya yang besar dan ekspresinya menjadi dingin. Sebagai seorang wanita, dia secara alami mengagumi dan menghormati Vicious yang cantik. Dia membenci orang-orang yang berbicara omong kosong demi merebut senjata. Vicious memandang rendah masa lalu dan masa kini. Setelah Dizun, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang dihormati sebagai Kaisar Langit. Nama Kaisar Langit Pegunungan Selatan mengguncang dunia. Hingga saat ini, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kejam. Tentu saja, ini hanya gelar yang dihormati orang untuk jangka waktu tertentu. Itu bukanlah gelar yang sebenarnya. Di era besar apapun, dalam kekacauan besar apapun, mereka yang melawan dunia dengan kekuatan mereka sendiri, mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan menciptakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya pasti akan dihormati sebagai Kaisar Surgawi untuk jangka waktu tertentu. Vicious secara alami tidak menyukai pria manapun. Dia tidak pernah menikah dalam hidupnya. Yevan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepada semua orang. Vicious sendirian. Ketika dia masih muda, dia bergantung pada saudara laki-lakinya, tetapi segera, satu-satunya kerabatnya dibawa pergi oleh dinasti Dewa Yuhua, meninggalkannya sendirian. Dia pernah menjadi pengemis kecil dan berkeliaran. Kemudian, dia dibesarkan oleh seseorang di sebuah desa pegunungan. Setelah dia mencapai Dao, ketika dia melihat ke belakang, dia hanya merasa sedih dan jarang bahagia. Keturunannya bukan berasal dari garis keturunannya. Para pemuda dan pemudi di desa inilah yang meninggalkan warisannya kepada mereka. Semua orang tertegun. Untuk sesaat, mereka dipenuhi dengan emosi. Dan ini adalah kebenaran sejarah yang disatukan oleh Duande dan Kaisar Hitam. Mengenai kebenaran, Yevan tidak bisa mengatakan apakah itu benar atau salah. Kehidupan Vicious diselimuti kabut. Sulit bagi generasi mendatang untuk benar-benar melihatnya. Vicious memiliki tubuh yang fana. Saat itu, dia dianggap terlalu biasa dan tidak memiliki bakat kultivasi. Dinasti Dewa Yuhua sama sekali tidak menyukainya. Aku tidak menyangka.
Justru karena inilah permaisuri agung yang luar biasa muncul. Tubuh suci umat manusia, apa kau akan mengembalikannya atau tidak? Kalau begitu, kalian adalah keturunan desa itu. Bukankah mereka mengatakan bahwa garis keturunan ini menghilang? Bahkan panci iblis pemakan surga terkubur di tanah kuning. Bukti apa yang kamu punya? Ye Fan bertanya dengan tenang. Dia yakin bahwa orang-orang ini tidak mengembangkan seni iblis pemakan surga dan tidak memiliki aura semacam itu. Jika seseorang secara acak melompat keluar dan mengatakan bahwa dia adalah putra Kaisar Agung Wuxi, putra Kaisar Qing, dan cucu Dizun, bisakah dia juga mewarisi segalanya dari mereka? Pang Bo mencibir. Semua orang meraung dengan tawa. Tepat sekali. Mungkinkah jika seseorang menonjol dan mengatakan bahwa dia adalah cucu Dizun, dia bisa memerintah kita semua? Seluruh alam semesta akan memujanya sebagai dewa tertinggi. Cukup banyak orang yang mengutuk dalam hati. Banyak orang yang langsung berteriak, penuh penghinaan. Sebagai keturunannya, saya tentu saja memiliki beberapa bukti. Datang dan lihatlah. Ketika dia berbicara sampai di sini, tetua berambut abu-abu itu membuka gulungan lukisan. Di atasnya adalah pot pemakan surga yang melepaskan kekuatan abadi. Helai demi helai cahaya hitam merembes keluar, begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Semua orang menghirup udara dingin. Ini hanyalah sebuah gulungan lukisan. Pot yang berbentuk manusia dan anggun itu terlihat jelas dan hidup, seolah-olah memiliki kehidupan dan akan keluar. Ini adalah untaian demi untaian kekuatan kaisar. Apakah gulungan lukisan yang ditinggalkan oleh leluhurmu masih belum cukup? Tetua berambut abu-abu itu berkata. Ada seorang wanita di gulungan lukisan itu. Rambutnya yang indah diikat tinggi, berwibawa dan hikmat, cantik secara ekstrim. Panci pemakan surga dipegang di telapak tangannya, helai demi helai cahaya hitam meletus. Ini membuat semua orang terkejut. Ini benar-benar tampak seperti karya seorang kaisar. Pada zaman dahulu, ketika seorang leluhur akan meninggal dunia, mereka semua akan membuat sebuah potret untuk dikagumi oleh keturunannya. Pot iblis menunjukkan bahwa itu berasal dari tangan seorang kaisar yang hebat, jadi itu jelas merupakan orang yang kejam. Seperti inikah rupa orang yang kejam? Dikabarkan bahwa tidak ada seorang pun dari generasi selanjutnya yang dapat melihat penampilan aslinya dari ukiran batu peninggalan sejarah. Semua orang tercengang, hati mereka terguncang. Mereka semua mengangkat kepala mereka, mata mereka menatap tanpa berkedip. Ini ditinggalkan oleh nenek moyang. Bisakah itu digunakan sebagai bukti? Mata abu-abu tetua yang memimpin mengeluarkan cahaya. Saya secara alami akan melakukan perjalanan ke biduk. Seseorang menjawab. Ye Fan tidak memperhatikan mereka. Dia berjalan, menghindari untaian demi untaian cahaya hitam dari pot iblis. Dia hanya menatap wanita dalam lukisan itu untuk waktu yang lama, mata surgawinya terus mengalir dengan cahaya warna-warni keemasan. Ini bukan kaisar agung yang kejam. Wanita ini tidak memiliki gaya seperti itu. Penampilan dan temperamennya berbeda. Saya telah melihat sosoknya yang kabur dalam kesengsaraan petir sebelumnya. Ini digambar oleh generasi selanjutnya dan ditambahkan ke dalamnya, berdiri berdampingan dengan pot. Ye Fan dengan sungguh-sungguh mengatakan yang sebenarnya sambil memelototi mereka. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana itu bisa ditarik oleh generasi selanjutnya? Panci iblis memiliki segel prestise kaisar. Bagaimana mungkin itu palsu? Jika tidak ditinggalkan oleh leluhur, siapa yang bisa mendapatkannya? Orang tua itu mencibir. Pang Bo berdiri dan berkata, ini konyol. Apalagi fakta bahwa kalian bukan keturunan kaisar agung yang kejam, bahkan jika kalian keturunannya, kalian tidak punya alasan untuk datang dan mengambilnya. Ada begitu banyak harta karun di zaman kuno. Begitu satu orang mendapatkannya, itu tidak dapat diubah di masa depan, bukan? Hal yang paling tercela adalah kalian berpura-pura menjadi keturunan kaisar besar yang kejam. Itu terlalu tercela. Ji Ziyue juga memarahi mereka. Pada saat ini, Long Ma tampak seperti dirasuki oleh Duan De, Kaisar Hitam, dan Tu Fei. Air liurnya memercik saat jimat terbang keluar dari mulutnya. Dia memarahi dan mengutuk dengan keras. Suara dan air liurnya telah berubah menjadi prinsip-prinsip Dao, mengeluarkan suara gemerincing. Dengan kata lain, dia adalah seorang peludah. Mata Ye Fan berbinar saat dia menatap gulungan kuno itu. Mata surga aslinya tidak berbeda dari yang lain. Itu sangat istimewa karena melepaskan aliran prinsip untuk mengembalikan kebenaran. Gulungan itu berubah secara tiba-tiba. Wanita itu menghilang, hanya menyisakan guci iblis pemakan surga. Selain itu, sebuah kata yang samar-samar terlihat di toples itu, segel. Ye Fan berteriak, keturunan apa?
Ini adalah segel yang digambar oleh Kaisar Agung yang kejam. Kemungkinan besar, kalian adalah iblis kuno dari suatu wilayah yang telah kembali ke dunia ini. Semua orang terkejut. Guci itu memang memiliki kata, segel, pada gulungannya. Gumpalan aura Kaisar terpancar darinya. Meskipun itu akan memudar, itu sangat nyata. Kau telah menodai potret leluhur sukuku. Anda telah menghancurkan tubuh dharmanya. Kau jahat tak tertebus. Hari ini, kamu harus dihukum. Teriak orang tua itu. Mata Yevan berbinar saat dia menatap kelompok itu dan berteriak, tidak peduli seberapa baik kalian menyamar, kalian tidak bisa bersembunyi dari mata surga asliku. Ada fluktuasi energi yang menakutkan dalam darahmu. Itu bukan garis keturunan ras manusia. Bagaimana mungkin kau berasal dari generasi iblis? Semua orang gempar. Semuanya dalam kekacauan. Fisik suci umat manusia, kau menipu dunia untuk mendapatkan ketenaran. Kau adalah seorang algojo yang telah melukai banyak rekan-rekan Taois kami. Hari ini, saya akan mengekspos Anda sebagai iblis terbesar di dunia ini. Pada saat ini, sekelompok orang lain bergegas mendekat. Orang yang memimpin juga seorang pria tua. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ji Haoiwei dan yang lainnya terbangun. Ini jelas menargetkan mereka. Sekarang, reputasi fisik suci umat manusia bergema. Seberapa kuat aliansi itu berani melakukan ini? Kita harus tahu bahwa ini adalah ujian terakhir bagi umat manusia. Itu bukan tempat biasa.